Halo warga YouTube, selamat datang kembali channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya Andrianto. Di video kali ini kita bakal membahas pergerakan Bitcoin lagi. Update kemarin di hari Senin ya, weekly update, itu mostly pergerakannya udah selesai dan apa yang kita prediksikan juga sesuai, di mana harga Bitcoin mengalami koreksi penurunan terlebih dahulu dan harga DXY atau indeks USD bakal meningkat di level tertentu. So, nggak perlu basa-basi terlalu lama lagi. Buat kamu yang baru ketemu channel ini, please tekan tombol like-nya, subscribe, dan kita masuk langsung ke layar. So, oke guys, kita udah masuk ke layar. Jadi, ini adalah video update yang kemarin ya. Kurang lebih 4 hari yang lalu, hari Senin aku upload. Dan buat kalian yang belum nonton video tersebut, please stop video ini dan tonton terlebih dahulu, karena ini merupakan video update-nya. Meskipun kalian nggak dapetin momentum untuk short, at least kalian gain knowledge ya. So, di sini kita prediksikan bahwasanya harga XAU dia turun, kurang lebih menyentuh level 27080, ternyata jauh lebih dalam, dan harga di DXY juga mengalami pemantulan di level yang kita sebutkan. So, kita masuk ke Forex Factory terlebih dahulu untuk melihat economic calendars yang kemarin udah terjadi. Ada CPI dan NFP ya. So, kalau kita ngelihat teman-teman, sebetulnya NFP sudah saya bahas sih, jadi singkat aja. NFP atau ketenaga kerjaan di US saat ini dengan keadaan yang baik-baik aja sebetulnya, di mana ada peningkatan kurang lebih 336 pada bulan September, meskipun average hourly warning sama unemployment rate-nya masih sama dari bulan sebelumnya. Yang mengejutkan sebetulnya ada di CPI teman-teman. Di CPI sendiri, di CPI sendiri atau inflation yang ada di US itu mengalami peningkatan ya. Data monthly di sini ada kenaikan ya teman-teman, berdasarkan apa yang diprediksi kurang lebih 0,4%, berarti naik 0,1%. Kemudian untuk year-nya naik juga 0,1% dari apa yang diprediksikan di 3,7%. Namun unemployment claims-nya ini mengalami penurunan. Jadi orang pengangguran di sana mengalami penurunan. So, ini sebetulnya bisa disimpulkan bahwasanya memberikan ruang untuk Federal Reserve menaikkan suku bunga kembali. Karena inflation masih tinggi, apalagi ada isu war lagi yang terjadi di Hamas dan Israel. Kemudian tenaga kerja atau keadaan ekonomi di sana sebetulnya juga masih baik-baik aja, jadi ada spare. So, kalau kita melihat di CME Fed Watch Tool, 18 hari lagi bakal ada FOMC meeting. So far saat ini diprediksi sebesar 93,8 itu tidak ada kenaikan suku bunga pada pertemuan 1 November mendatang. Cuman kalau kita melihat di Desembernya, kemungkinan besar masih ada probabilitas yang cukup tinggi nih, sebesar 28,8% untuk kenaikan di 0,25 BPS lagi, meskipun saat ini masih didominasi di 69,6%. Karena kalau kita melihat berdasarkan apa yang dikatakan Jerome Powell sendiri atau anggota Federal Reserve sebelumnya, bahwasanya kemungkinan besar masih ada spare kenaikan satu kali lagi sebesar 25 BPS, cuman belum tahu bakal dipakai kapan gitu ya. So, kita cukup bahas data-data tersebut. Kita masuk ke Bitcoin, kita bakal membahas price action-nya. Sebelum kita masuk Bitcoin, kita pengen cek terlebih dahulu di DXY. Kalau kalian nonton video kita sebelumnya, kita memberikan ekspektasi atau prediksi di hari Senin ya, di mana kemungkinan besar DXY atau dollar index bakal terkoreksi terlebih dahulu di 105,645, kemudian melanjutkan kenaikannya. So far apa yang kita prediksikan masih on point ya. Cuman di sini ini adalah salah satu antisipasi kemungkinan terjadi adanya head and shoulders pattern. Jadi kalau kalian mengetahui head and shoulders pattern, kemungkinan besar ini bisa menjadi area trigger head and shoulders pattern ya, dimana di DXY juga saat ini masih belum berhasil di supply zone, jadi kemungkinan besar masih bakalan sideways terlebih dahulu di sini, kemudian menentukan directionnya ya. Jadi kalau kita marking sebentar, kalau kita marking di sini teman-teman, kemungkinan besar masih bakalan sideways terlebih dahulu, tinggal nunggu mana yang menang besok ya. Jadi kalau emang Bitcoin itu kalau emang di DXY dia bakalan naik,
kemungkinan besar ya Bitcoin bakalan terkoreksi lagi. Namun jika di sini valid head and shoulders, ya next support dari dollar index itu berada pada level mana nih? Ya kita pakai ini aja, pada level 102.665 ya, yang merupakan juga area trendline dari bearish order flow sebelumnya ya, kurang lebih ada di zona-zona tersebut gitu. So kita masuk terlebih dahulu di Bitcoin teman-teman, kita cek analisa kita sebelumnya. Oke, analisa sebelumnya ada di level sini. Kalau kalian ingat, kita memberikan update bahwasanya ada shorting position, cuman close-nya too early. Ternyata nggak bener-bener dapat bottom ya. Bottomnya kurang lebih sekarang ada di zona 26.520. Dan saat ini movementnya, kalau kita lihat secara seksama teman-teman, kita cek dari daily time frame. Oke, di daily time frame sebetulnya pergerakannya kita hapus aja kali ya. Kita cek terlebih dahulu apakah banyak analisa. No. Sebentar. Oke, kita hapus aja deh. Kita hapus aja untuk melihat secara lebih luas gitu ya. Oke teman-teman, kita di daily time frame saat ini. Kalau kita melihat pergerakannya dari market structure-nya, sebetulnya kalau di higher time frame kita masih dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan ya, cukup mengkhawatirkan di sini, di mana sebelumnya areanya mulai dari tanggal 22 November itu mengalami uptrend teman-teman, mengalami uptrend konsisten ya, tidak ada lower low, dan sampai saat ini juga masih di maintain lower low-nya. Cuman saat ini kalau kalian saksama di daily time frame, ini merupakan area resisten yang cukup kuat juga teman-teman, di mana historical sebelumnya kalau kita cek weekly time frame di level sini merupakan area order flow ya, order flow di mana ini merupakan kenaikan terakhir sebelum melakukan penurunan di weekly time frame. Kemudian kalau kita cek di sini, ini merupakan area yang cukup kuat dan sudah 2 kali di retest teman-teman di level sini pada 15 April 2023, kemudian Juli 2023 itu masih belum berhasil untuk menembus area resisten di sini. So, kalau kita cek sebetulnya pergerakan saat ini meskipun kenaikannya sudah cukup tinggi sebesar 106,49%, masih belum dikatakan kita memasuki area bullish trend. Bisa aja ini merupakan area dead cat bounce sebelum harganya mengalami penurunan kembali. Ya, karena level di sini masih belum di breakout nih. Bisa aja ini menjadi dead cat bounce seperti tahun 2019. So, kalau kita cek tahun 2019 terlebih dahulu teman-teman, sebentar. Ntar ada error di Logitechku. Kita hapus, jangan deh, ini data penting soalnya. X. Wah, ini prediksi kapan? I don't know. Jadi kalau kita ngelihat pergerakan di 2019 itu juga mirip-mirip ya. Setelah kejatuhan di tahun 2016, harganya kembali naik sebesar 341,71%. Kemudian ada Black Swan event di mana ada COVID-19 dan mengalami penurunan lagi. Nah, apakah trigger kejadian Hamas dan Israel saat ini juga bakal mempengaruhi hal yang sama gitu ya? Itu yang perlu kita khawatirkan. Jadi nggak perlu terlalu bullish dan nggak perlu juga terlalu bearish untuk saat ini. Kondisinya masih netral. Harganya terlalu tinggi untuk kita beli dan harganya juga terlalu bullish untuk kita short. Masih belum ada indikasi bahwasannya harganya bakalan turun ke bawah gitu ya. So, kita simpulkan terlebih dahulu di daily time frame masih netral sebetulnya, masih di hold. Cuman kalau kita turunin di 4 hour time frame, movementnya udah seperti move ke bearish ya teman-teman ya. Dimana level sini juga gagal di maintain, breaking low ya. Jadi movementnya di sini low, tidak mampu membuat kenaikan, market structure-nya dia turun bearish,
gagal bikin higher high baru, di sini juga sama. Kemudian di sini, dan di sini. So, kalau kita simpulkan, level sini merupakan area pentingnya. Namun, di daily time frame masih belum di close dengan bullish candlestick. Ya, di sini masih gagal nih, weak candlestick. Meskipun kalau kita melihat ada 3 candlestick atau 3 hari percobaan dia close di atas itu masih gagal. Jadi, areanya masih bearish kalau di daily time frame atau 4 hour time frame. Cuman, saat ini bisa aja nih, ini merupakan area corrective wave. Kalau kita validasi dengan eksternal Fibonacci juga, ini merupakan corrective wave ABC ya, dimana ini primary ya, primary, secondary, dan apakah bisa naik gitu ya pertanyaannya ya. Apakah bisa naik di level sini? Karena kalau kita melihat di sini juga sama teman-teman, primary, secondary, apakah juga menaik ya. Kita lihat apakah naik atau tidak, karena ini tergantung dengan DXY juga. Cuman kalau menurut saya pribadi, level sini cukup mengkhawatirkan juga, dan bisa aja ini juga masih bakalan kembali naik ya. Bakal ada dead catch bond terlebih dahulu, kemudian dia turun. Fulfillnya kemungkinan besar kalau menurut saya di daily time frame itu di level sini, dan bisa aja mengalami penurunan atau dia bakalan equal high dengan left shoulders-nya di level sini. Kemudian dia bakal mengalami head and shoulders pattern mungkin ya. Head and shoulders pattern di higher time frame. Kemudian dia turun ke bawah, fulfill di level zona sini yang merupakan zona area yang menarik untuk dilakukan pembelian tentunya, dimana kalau kita validasi harusnya mendekati area golden ratio nih ya, di 21-an atau mungkin kalau diskon di 2600-an ya, cukup menarik untuk kita beli untuk bekal ya buat halving, next halvingnya. So aku cek record terlebih dahulu, ternyata aman. Oke. Di daily masih bearish 4 hours, bisa aja terjadi kenaikan di sini mengingat ini area korektifnya udah selesai. Namun kita pengen validasi ke lower time frame yang jauh lebih kecil terlebih dahulu, which is 1 jam. Di 1 jam kita bisa lihat di sini ada probabilitas, pasti orang mengatakan ini adalah potential double bottom ya, potential double bottom. Namun neckline-nya masih belum berhasil di breakout. Dan area bearish order block di sini menahan harganya untuk kembali naik. So yeah, everything looks bearish saat ini. Apa yang kita lihat kurang lebih sama. Jadi kemungkinan besar kita masih bakal mengalami penurunan atau shakeout, atau kalau kita menggunakan trendline, teman-teman di sini bisa aja nanti bakal dikasih retest ya untuk turun ke bawah, karena kalau kita ngelihat di sini areanya juga masih belum kesentuh bearish. Nah, resistennya seperti ini. Oke. Kecuali teman-teman ya, di sini breakout retest baru naik ke atas. Outlooknya seperti ini. Gua rasa sih kemungkinan besar kita masih bakalan visit di zona 25-200-an untuk sekali lagi, atau minimal banget ya fulfill area imbalance yang di sini sih. Di sini ada zona imbalance juga, minimal banget ya, mungkin di 25.600-an ya, 25.596 sampai 25.200-an. Kurang lebih di sini baru bisa mengalami kenaikan lagi gitu ya. Oke, itu adalah update dari price action di Bitcoin untuk hari Sabtu ini. Ingat, CME institusional masih libur teman-teman. Saat ini close di 27045. Berarti kalau harganya sekarang 26840 ada gap down. Dan teman-teman, kita lagi ada campaign spesial dari Bitget X1 terus. Kalau teman-teman deposit 100 US dollar bakal mendapatkan 50 US dollar. Syarat dan ketentuannya
Nanti landing page-nya bakal aku taruh di description. Yang pertama adalah melakukan daftar widget melalui link referral dari Cuan Terus. Kemudian kalian masuk ke landing page ini, klik aja daftar, dan selesaikan verifikasi identitas. Dan yang terpenting persyaratannya adalah deposit $100, volume perdagangan pertama kali 500 USDT. Ini bisa di Futures Market ya. Dan teman-teman please join Telegram kita karena kita bakal sering update di Telegram. Nggak perlu taking video, edit terlebih dahulu, dan hal-hal ribet lainnya. So, thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di Bitcoin update selanjutnya. Please ingat, saya bukan financial advisor, jadi ini merupakan video edutainment aja, di mana saya mengungkapkan pengalaman pribadi dan opini pribadi. Segala keputusan menjual atau membeli itu ada di tangan kalian masing-masing. Jangan jadikan video ini sebagai keputusan untuk membeli lah intinya. Pastikan kalian memiliki kedewasaan finansial untuk melakukan pembelian aset apapun itu. Thank you, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.